Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfan Nur Hidayat, NIM 2120210033 dari kelas B4S yang akan memaparkan materi tentang pengertian dan arti penting pasar modal serta lembaga dan profesi penunjangnya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Perusahaan dan Kepailitan yang diampu oleh Bapak Muhammad Sohibul Itmam. Berikut ini adalah video saya yang akan memaparkan materi tentang pengertian dan arti penting pasar modal serta lembaga dan profesi penunjangnya. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian dari pasar modal. Pasar modal merupakan tempat atau sistem untuk memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan oleh suatu perusahaan atau merupakan tempat orang membeli dan menjual efek. Pengertian pasar modal ini bisa dilihat pada pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yang selanjutnya bisa disebut dengan UU PM, bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam pasar modal ini memiliki arti sempit, yaitu suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek diperdagangkan yang disebut dengan bursa efek. Pengertian bursa efek atau stock exchange adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui wakilnya. Fungsi dari adanya bursa efek ini adalah untuk menjaga kontinuitas pasar dan menciptakan harga efek yang wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Untuk materi yang selanjutnya adalah arti penting dari pasar modal, yaitu memiliki peran. Perannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan semua sarana perdagangan efek atau sebagai fasilitator. Yang kedua, membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa. Yang ketiga, mengupayakan likuiditas instrumen. Dan yang keempat, mencegah praktik yang dilarang di bursa seperti kolusi, pembentukan harga yang tidak wajar, insider trading, dan lain sebagainya. Yang kelima, menyebarluaskan informasi bursa. Dan yang keenam, menciptakan instrumen serta jasa baru. Untuk materi selanjutnya adalah manfaat keberadaan pasar modal, yaitu yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan baik dalam jangka panjang maupun pendek bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. Yang kedua, menyebar kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Yang ketiga, memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek. Dan yang keempat, pengelolaan perusahaan dengan iklim keterbukaan mendorong pemanfaatan manajemen profesional. Dari manfaat tersebut, aslinya itu masih ada banyak lagi. Akan tetapi, yang tadi saya sebutkan, itu yang bagi saya bisa bermanfaat baik dalam masyarakat maupun perusahaan. Baik, yang selanjutnya adanya lembaga profesi dan penunjang dari pasar modal. Berikut ini adalah lembaga penunjang bagi pasar modal. Yang pertama ada bank kustodian. Pengertian dari bank kustodian ini adalah bank yang mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk bertindak sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek. Yang kedua, Biro Administrasi Efek. Pengertiannya adalah perseroan yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan kontrak dengan emiten untuk pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek sebagai Biro Administrasi Efek dan telah mendapat izin dari OJK atau
otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, wali amanat. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang atau sukuk untuk melakukan penuntutan baik di dalam maupun di luar pengadilan yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang atau sukuk tersebut tanpa surat kuasa khusus. Yang keempat, perusahaan pemeringkat efek, yaitu penasihat investasi berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan pemeringkat efek wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut dengan OJK. Baik, untuk materi yang terakhir ada profesi penunjang pasar modal. Yang pertama, adanya akuntan. Akuntan adalah pihak yang bertugas menyusun, membimbing, mengawasi, menginspeksi, dan memperbaiki tata buku serta administrasi perusahaan atau instansi pemerintah. Yang kedua, konsultan hukum. Konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dalam bentuk konsultasi dan terdaftar di OJK. Yang ketiga, penilai. Penilai adalah pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang keempat, notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dan yang terakhir, adanya profesi lain adalah pihak jasa profesi yang dapat memberikan pendapat atau penilaian sesuai dengan perkembangan pasar modal di masa mendatang serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut OJK. Baik, sekian dari pemateri yang saya paparkan dan saya sampaikan. Saya pribadi mohon maaf apabila ada persalahan tutur kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.